WhatsApp Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Selamat pagi saudara-saudara terkasih, sahabat Inspirasi Sabda. Kembali berjumpa dengan saya, Frater Gabriel Singgi dari Keuskupan Agung Semarang. Pada hari ini, hari Sabtu 10 April 2021. Kita masih masuk dalam hari Sabtu dalam Oktav Paskah. Hari ini kita akan merenungkan Injil Tuhan dari Injil Markus bab 16 ayat 9 sampai 15. Sebelumnya kita buka terlebih dahulu dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber kehidupan kami bersyukur atas segala anugerah hidup yang Kau berikan kepada kami. Teristimewa pada hari ini kami boleh bersama-sama merenungkan sabda-Mu, sabda yang hidup, peristiwa kebangkitan-Mu. Kami mohon ya Bapa, semoga melalui permenungan kami hari ini boleh semakin menggugah harapan, iman dan kasih kami padamu akan Putra-Mu Yesus Kristus yang bangkit bagi kami. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Inilah Injil suci Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus. Setelah Yesus bangkit dari antara orang mati, pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula pertama menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu Maria Magdalena pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu Yesus menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari para murid. Ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Ketika mereka kembali dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya, Yesus menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan. Yesus mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka. Oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat Dia sesudah kebangkitannya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara Inspirasi Sabda yang terkasih, hari ini kita telah mendengarkan bagaimana Yesus menampakkan dirinya sesudah kematiannya kepada Maria Magdalena dan juga kepada beberapa murid yang lain. Ada hal yang menarik loh dalam bacaan yang tadi. Dikatakan mereka tidak percaya. Mereka tidak percaya. Sesudah Maria Magdalena memberitakan kepada murid yang lain, mereka tidak percaya. Lalu kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada 2 orang dari para murid. Kemudian dari 2 orang para murid ini memberitahukan kepada murid yang lain. Tetapi lagi-lagi murid lain itu tidak percaya. Mereka masih ragu, betulkah Yesus itu sungguh-sungguh bangkit? Atau hanya omong kosong belaka? Mereka belum bisa percaya sebelum melihat bukti. Nah, saya punya pengalaman mengenai kepercayaan ini. Mungkin Anda dan saya juga memiliki hal yang serupa atau bahkan hal yang berbeda. Tetapi marilah kita bersama-sama mendalami. Saya masih ingat bagaimana pengalaman saya masuk di Keuskupan Agung Semarang. Jauh-jauh dari Makassar, kok bisa sih masuk Semarang? Perjuangan ini sempat diragukan oleh banyak orang. Banyak orang yang mengatakan, kamu itu nggak akan bisa masuk ke Keuskupan Agung Semarang. Ada juga pengalaman lain ketika saya ditolak oleh beberapa penguji di sini. Tetapi kemudian saya tidak menyerah. Saya yakin bahwa Tuhan pasti akan menyertai saya. Dia yang memanggil, Dia pula yang akan memilih saya. Ada juga pengalaman kedua. Ketika itu saya sudah masuk di tahun orientasi rohani di Semarang loh ya, di Jangli. Kami ada perjalanan peregrinasi. Kebetulan saya mendapat tempat yang jauh, paling jauh dibanding teman-teman yang lain.
Saya waktu itu mendapat kesempatan ke Gua Maria Sriningsih. Dari Semarang ke Gua Maria Sriningsih. Coba bayangkan, ya kira-kira 130 km. Dan kemudian apa yang terjadi? Saya sih awalnya merasa bimbang, merasa ragu. Bisa nggak ya sampai di Gua Maria Sriningsih? Jangan-jangan saya pulang hanya tinggal nama. Tetapi nyatanya Tuhan memberikan banyak berkat dalam perjalanan itu. Ada orang yang memberi saya makan, ada orang yang memberikan saya tumpangan. Walaupun saya juga kadang harus menginap di beberapa tempat, di pom bensin, di supermarket, atau juga di masjid. Tetapi saya tetap merasakan bahwa saya tidak pernah kekurangan karena kepercayaan itu. Nah, dalam bacaan Injil hari ini, kita juga bisa merasakan, mendalami mengapa sih para murid itu tidak percaya dengan berita yang disebarkan oleh Maria Magdalena dan juga kepada murid yang lain yang terlebih dahulu menyaksikan penampakan dari Yesus. Saya memiliki 3 alasan. Yang pertama mungkin karena pilihan kita tidak sesuai dengan ekspektasi orang lain. Mereka tidak memiliki rasa atau tidak memiliki kepercayaan atau juga takut bahwa apa yang mereka percayai, mereka imani justru tidak sesuai dengan harapan komunitas itu. Mereka takut berjalan sendiri. Ada juga alasan kedua, bahwa kadang pilihan kita membawa konsekuensi yang buruk. Jangan-jangan kalau mereka percaya kepada kabar itu dan berita itu tidak benar, mereka akan dijauhi. Lalu kalau faktor yang ketiga, mungkin pilihan kita malah merugikan diri kita sendiri. Entah kita dibenci, entah kita dijauhi, dan lain sebagainya. Kira-kira itulah perasaan yang menyelimuti para murid. Mereka tidak percaya akan kebangkitan Yesus, belum bisa percaya karena mereka juga masih dalam peristiwa duka. Tetapi berkat penampakan diri ini, di mana Yesus menampakkan diri langsung kepada mereka ketika mereka sedang makan, mereka menjadi percaya. Mata hati mereka terbuka. Dan ada satu pesan dari Yesus. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Tetapi sebelum itu, Yesus juga mencela kedegilan dan ketidakpercayaan hati mereka. Maka dalam bacaan hari ini, Yesus mengajak Anda dan saya dengan satu kata. Ayo, percaya saja, aku besertamu. Itulah yang menjadi ajakan bagi kita dalam konteks zaman sekarang ini, pandemi, serba terbatas, serba sulit. Kita diajak untuk percaya kepada Yesus, sekalipun kita belum melihat buktinya. Kepercayaan itu adalah modal iman kita yang teguh sebagai orang Kristiani. Ayo kita percaya kepada Tuhan. Tuhan besertamu dan menyertai kamu sepanjang masa. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berkah dalam. Sampai jumpa lagi.